Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kepada yang terhormat Ustaz, kepada yang terhormat segenap pengurus Masjid Al-Islam Barokah, dan juga yang kami hormati ibu-ibu pengajian Ma'arus Solimah yang berbahagia. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas segala rahmat dan kasih sayangnya kita masih bertemu di acara pengajian Ma'arus Solimah yang berbahagia di Masjid Al-Islam Barokah. Salam dan sholawat tak lupa semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada ibu-ibu semuanya, bahwasanya telah bersedia menghadiri pengajian di sore hari ini. Baiklah, tidak berpanjang-panjang, kami bacakan susunan acara di sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi, yang ketiga industri, yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Mengingatkan yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka pengajian Ma'arus Solimah ini dengan pembacaan kitab sholawat dan doa berdoa. Monggo itu. Kemudian puncak acara kedua adalah pembacaan kalam ilahi. Monggo kita berdoa semoga Monggo ibu-ibu kita buka surah Al-Baqarah ayat 234 sampai 237. Sudah ketemu semua ibu-ibu? Monggo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudawwiruna
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Artinya ayat 234, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 235. Dan tidak ada dosa bagimu menghina perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka
tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka lakukanlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ayat 236. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 237. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akan nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian punya acara ketiga adalah mimpi yang akan diisi oleh kaum dari usulan Isan, dan sekaligus nanti mohon ditutup dengan doa ringkas. Monggo kepada Ustaz Isan, waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ibu jamaah pengajian menjelang Senin yang kami hormati, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah muslimin rahimani wa rahmatullah, tak lupa yang pertama kita kembali bersyukur, kita kembali memuji kepada Allah. Kenapa kita kembali bersyukur Ibu? Karena kita juga kembali diberikan kenikmatan, dan tanda nikmat itu kita syukuri apabila nikmat itu bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diberi nikmat dan nikmatnya mampu membuat dia semakin dekat kepada Allah, sesungguhnya itu merupakan tanda kemuliaan. Kalau siapa yang diberikan nikmat namun nikmatnya tidak membuat dia semakin dekat, semakin semangat ibadah, rezeki ditambah tapi tambah malas ibadah, dikasih umur panjang tapi tambah malas ambil sinau ilmu agama, bertambah nikmat tapi tidak bertambah dekat kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya nikmat itu akan berubah jadi musibah. Kullu nikmah la yuqarribu illallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah, sesungguhnya itu adalah baliyah, sesungguhnya itu adalah musibah. Ibu sehat? Sampun ngantuk apa dereng? Ngantuk dereng itu sampun. Ibu pertanyaan, siapa yang merasa masih muda, cung? Yang merasa masih muda kan? Ada yang sudah tua semua. Alhamdulillah. Ibu baik yang sudah tua ataupun masih merasa muda, hakikatnya sama saja.
Yang tua jangan kecil hati, yang muda jangan bangga diri. Karena muda pun besok mesti ketemu masa tua. Lebih penting lagi ibu-ibu, baik muda ataupun tua itu pasti ada akhirnya. Yang muda ada akhirnya, yang tua ada akhirnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal, punya batas akhir. Ustaz punya batas akhir, jamaah juga punya batas. Yang muda punya batas akhir, yang tua juga punya batas. Pinten Bapak Ibu, yang tua sama yang muda meninggalkan jumlah mana? Ya, belum jelas. Ada yang tua sampai delening, orang awan kita ngomong, tapi panjang umur, masya Allah. Tetangga saya daerah Kismoyo Seribu, depan rumah timur dikit, itu ya dari ibu sepuh. Kalau pagi itu tinggi tengemper kali ngomong yang tapi umurnya lama. Anaknya 3 yang lebih muda malah sudah meninggal dunia. Makanya yang tua tenang, ya. Tapi yang muda juga jangan tenang. Ini kami hormati, setiap umat punya ajal. Faidah jaa ajaluhum, kalau ajal sudah datang, la yastakhirun, tidak bisa diundur. Tidak usah pula diajukan. Ini poin pertama. Yuk sama-sama kita sadari, hidup ini baik yang muda ataupun yang tua mesti ada akhirnya. Tidak ada yang yakin apa betul? Berapa persen? 100%. Kudu ngaji ini tambah semangat apa malas? Saat jam nomor jam disuruh aman kan? Nah, ini yang pertama. Jika kita yakin semuanya akan mati, harusnya lebih semangat. Kedua, ibu, apa yang harus kita kerjakan kalau kita sudah tua? Apa yang harus kita kerjakan kalau kita sudah tua? Yang pertama, ibu, amal-amal yang harus kita kerjakan tatkala kita sudah tua. Yang pertama adalah berdoa. Yang pertama apa? Berdoa. Dan di antara doa yang patut kita panjatkan kepada Allah adalah doa umur panjang, diberi umur panjang tapi semakin taat. Dungo nyuwun umur panjang tapi boten titik, dilanjutke umur panjang tapi semakin taat kepada siapa yang dikasih umur dulu. Insyaallah ini ngantek kompor, untuk ngantek ompong, kok tambah sregep ibadah. Itu tanda-tanda Allah akan memuliakan dia. Sehingga ibu, di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma akthir mali. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, wa waladi, dan juga anakku. Yang pertama Nabi minta dua, banyak harta, banyak anak. Dua-duanya ini merupakan sumber kebahagiaan. Banyak anak radedit mumet nama bahagia. Bagi aku yo anak 10 buah radedit mumet. Tapi kalau banyak harta gak punya anak, bahagia tidak? Orang bahagia. Maka Nabi minta dua-duanya. Minta banyak anak, minta banyak rezeki. Ibu-ibu pilih ganjaran sidik apa kata? Berarti pingin anak sidik apa kata? Lalu gubernur nanti ikut itu pengajiannya
pengennya pahala banyak tapi hati sithik. Oh, beda lagi. Kalau ibu pintar kabeh lah ini. Coba muslimin, Nabi nggak cukup sampai situ doanya. Allahumma ya Allah perbanyaklah harta dan anakku. Nggak cukup. Ada lanjutnya, wa barik li, berilah keberkahan untukku. Bima a'taitani, apa yang Engkau berikan kepadaku. Jadi tak cuma minta banyak harta, tapi minta harta yang diberkahi. Apa gunanya harta banyak ini, tapi kalau hartanya nggak berkah? Harta banyak tapi nggak berkah itu harta yang membuat kita bukan semakin dekat kepada Allah, tapi malah membuat semakin jauh. Harta banyak tapi nggak berkah, harta yang akan membuat kita bukan masuk ke dalam surga, tapi malah penyebab kita masuk ke dalam. Makanya Nabi kita harta banyak tapi berkah. Dan juga anak, minta anak banyak lagi diberkahi. Dah semenit anak 10 dari kabeh. Dadi apa? Jadi kok pinter ya. Jadi kok. Ya, Masya Allah. Jawab kaum muslimin, kemudian Nabi melanjutkan doanya, wa atil hayati ala ta'ati. Doa Allah, atil, panjangkan hidupku ala ta'ati, di atas taat kepada Allah. Tuh umurnya tapi semakin taat. Ya, panjang umur, bolos pengajian itu rasa-rasen. Tapi nek mana pengajian ibu-ibu kira-kira bolos pengajian semangat nopo rasa-rasen. Semangat. Ya. Ini yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adil hayati ala ta'atik, ya Allah, panjangkan umurku di atas taat kepada-Mu. Wa ahsin amali, ya Allah, perbaguslah amalanku. Faghfirli, ya Allah, ampunilah dosa. Doa ini isinya luar biasa. Maka rugi kalau seorang muslim, seorang muslimah jarang membaca doa ini. Makanya ibu semangat untuk menambah doa. Jangan sampai dari muslimah umur 40 tahun doanya ra nambah. Doane ora semangat wae. Tahu nambah. Semangat menambah doa. Monggo saya baca doanya, ibu-ibu bisa menirukan. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li bima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa firli. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa firli. Hafal apa dari hafal? Di syukur mungkin hafal. Ibu sekarang kalau sudah sepuh harus banyak berdoa, terutama doa-doa untuk akhirat. Ya, yang belum hafal nggak usah dihafalkan, cukup dibaca. Mau doa dibaca, besok doa lagi dibaca, sulit-sulit apa lagi? Nanti coba saya kirim doanya ke Bu Niti, karena yang punya nomornya video saya kirim.
Nanti moga bisa diamalkan bareng-bareng. Semoga bertambah umur, bertambah taat kita kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi kewajiban kita ibu kalau sudah tua seperti saya sudah tua atau mungkin masih muda. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah berusaha ngerem maksiat. Ngerem apa keren? Masalah dengan berusaha ngerem itu lawannya pun apa? Ngegas. Lawan rem itu gas. Terus tugas kita kalau sudah sepuh, yang kedua berusaha ngerem dari apa? Maksiat. Waliyadillah menangkes tambah tua tambah dodro, tambah tua sing ngapusi tambah digas, tambah tua sing renengi tonggo tambah digas. Hati-hati. Nabi SAW memberikan ancaman orang yang tua tapi malah ngegas semangatnya. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis, ada 3 golongan. Yang mana 3 golongan ini la yukallimuhullah, besok di akhirat tidak diajak ngomong sama Allah. Ibu kita ini didiamkan tetangga, itu rasanya gak enak. Apa mana didiamkan koncone pengajian, lenggah jejer loro bermeneng kayak patung kabeh. Tidak enak. Tidak diajak bicara manusia saja kita gak enak jemaah, apalagi Allah tidak mengajak bicara kepada kita. Sungguh hindari orang seperti ini. Ada 3 golongan yang besok tidak diajak bicara Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah. Saking jeleknya orang ini. Boten diajak ngomong, boten dilihat. Siapa mereka 3 itu? Yang pertama adalah Syekhun Zanin. Syekh. Nanti mirip kalimat Syekh. Ya Syekh, ya Syekh. Nanti dulu Syekh itu tua, orang yang sudah tua, zanin, tapi suka berbuat zina. Waliyadillah. Tambah tua, tambah doa. Ini besok tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah tua, tambah banyak maksiatnya. Yang kedua adalah Malikul Kadzdzab, penguasa sing seneng gedebus. Pemimpin sing seneng apa? Gedebus niku bahasa Indonesia apa? Hah? Omong kosongnya pusing berbisa. Pemimpin tapi senengina terus sampai boyolan gedebus. Sahabat itu kalau mau sing besok gak diajak bicara dilihat Allah. Sudah berapa kelompok? Belum kan? Pertama apa tadi? Laki-laki yang sudah berzina. Orang tua yang sudah dalam kalimat orang tua masuk laki-laki, masuk perempuan. Yang kedua adalah penguasa yang gedebus. Ibu-ibu terus ini gedebus itu. Sesuai ustadznya yang gedebus gitu. Yang ketiga adalah ailul mustakbir. Orang yang ail, orang yang miskin tapi mustakbir, sombong, melarat tapi kemayu. Sing kudune sombong niku sing sugih apa sing melarat? Ora loro-loro iki. Sombong sugih. Kalau memang berat sombong ya orang kaya, karena dia punya. Maka ala kali sebaiknya usaha duwe wis marat yo keman. Nek bosone mojo sombong mayek. Pun jamaah kaum muslimin tidak perlu sombong.
Yang kaya ibu-ibu gak perlu sombong. Yang miskin apalagi? Apa yang kau sombong juga? Kadang kita ini menyombongkan satu wajah kita, kecantikan kita. Ingat, cantiknya kita ini tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagusnya badan kita, cantiknya wajah kita itu bukan penyebab kemuliaan. Makanya Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah akan melihat kepada wajah, Allah enggak melihat kepada fisikannya, tapi yang dilihat adalah hati dan juga amal-amal kita. Atau yang kedua, kadang yang kita sombongkan adalah harta. Ya. Bagaimana cara mengobatinya? Sadari, harta itu bukan milik kita, tapi milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada. Dan ibu, harta semakin banyak itu di akhirat besok semakin lambat masuk surga. Harta semakin banyak besok semakin telat masuk ke dalam. Semakin larat semakin cepat masuk. Ibu-ibu pengen cepat masuk surga apa telat? Bu, pengen cepat masuk surga apa telat? Cepat. Berarti pengen segera apa melarat? Kepala lipat ya. Kalau yang kaya pengen cepat masuk surga, kekayaannya jangan disimpan. Ingat, harta sebanyak apapun kalau belum keluar dari simpanannya nggak ada manfaat. Ibu punya uang 1 M, cuk, ibu punya uang 1 M, cuma ditabung di ATM, nggak pernah keluar dari ATM. Kira-kira apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Segera dikeluarkan biar memberikan manfaat kepada kita. Kalau ibu betul-betul cinta pada hartanya, harta itu jangan disimpan ibu. Karena harta itu kalau disimpan enggak dibawa mati. Ada harta yang besok kita bawa mati, bahkan kita bawa sampai yaumul kiamah. Harta apa itu? Harta yang kita infakkan di jalan-jalan kebaikan. Ini tadi yang kedua yang kita kerjakan semasa tua, ngerem apa? Dari bermaksiat. Karena semakin tua kok tambah maksiatnya, besok tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kami hormati, orang-orang yang tidak mau ngerem hawa nafsunya, ini khawatirkan tidak sampai ke surga jemaah. Kita ibu, terutama yang sudah tua-tua saja ini, yang nggak mau ngerem nafsunya, khawatir tidak sampai kepada surga. Sering kita gambarkan ketika ibu-ibu naik motor, ibu-ibu ada Senin juga naik motor enak balapan Mojosongo hijau. Ibu A numpak motor kayak ini digas ratau rem. Ibu si nomor loro numpak kadang ngegas kadang ngerem. Sing budi Yogyo sing budi sing gas terus nomor sing kadang ngerem. Sing kadang nek ngegas terus budi mboten kira-kira. Ya sampai bisa jadi sampai mustasfa rumah, atau bisa jadi makbarah kubu bangcu gas ngarep truk gas. Itu gambaran orang urip nek apa yang diinginkan nafsu cuma dituruti wae. Hati-hati, khawatir kita nggak sampai tujuan kita, surga ini Allah Subhanahu wa taala.
yang sampai itu adalah yang kadang ngegas kadang lari. Kebaikan dia gas, pas pengen maksiat dia lari. Itulah hamba-hamba yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambut kita tadi dua amalan yang dikerjakan di masa tua. Yang pertama berdoa, doanya dari apa? Yang kedua menarik maksiat. Nek ngrasane kok niku apik ta apa? Digas napa tirik? Pas pengajian. Mungkin pas pengajian pripun? Gas. Kodri. Kita masuk yang ketiga. Amal-amal yang harus kita perhatikan di masa tua. Yang ketiga adalah selalu menjaga yang wajib. Selalu menjaga yang wajib. Bertambah umur, bertambah lemah, harus bertambah jaga yang wajib-wajib. Karena yang wajib itu tanggung jawab pribadi. Nah, ibu kira-kira yang wajib bagi kita itu satu nopo? Sholat. Yuk dijaga sholatnya. Ampun ngantos umurnya 40 munggah, 50 munggah sholat sa'i. Ya. Apa yang kita jaga di sholat kita satu waktunya. Nek sholat ampun diundur. Subuh jam 6 atau jam itu? Ya saatnya ada kek tani dan sholat. Jangan sekali-kali mundur sholat ini, terutama sholat asar. Itu yang kadang sering diundur-undur. Lagi meeting mas, sholatnya gosip meeting. Ngerti tengah 6, ngerti adzan maghrib, buru sholat asar. Ibu mundur sholat bahaya kok? Yakin? Bahaya ini dunia atau akhirat? Akhirat kok? Dunia ngeten. Apa dunia bahaya ini? Orang yang sering mundur sholat bahayanya dua. Dunia dapat bahaya, akhirat dapat bahaya. Bahaya di dunia bagi orang yang sering terlambat sholatnya adalah Allah menjadikan urusannya terlambat. Allah akan menjadikan urusannya serba telat. Nyaur utang lalu mas telat. Nah, donga telat kabul. Maca ikrah juga siji sak taun kata-kata. Ya, serba telat. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qaum, ada satu kaum itu yang kaum itu la yazal, selalu telat sholatnya, hatta yu'akhirullah, sampai Allah membuat telat segala urusannya. Siapa yang ingin urusan dunia ini itu sukses, pertama perbaiki sholatnya. Yang pertama waktunya dijaga. Yang kedua kalau sholat selain waktu dijaga, yang kedua tumak ninahnya. Sholat jangan hanya takbir salam. Ini sujud kaya manuk betul apa? Ya merupakan cetul. Ibu nek sholat itu sholat maghrib jenengan sholat berapa menit? Atau menit ya nih? Ibu terutama ketika sujud, yuk serius sujudmu. Jangan sampai orang yang punya masalah, jangan sampai orang yang butuh kepada Allah nek sujud sak-sae. Ya lama jemaah. Karena sujud itu waktu tempat yang kita paling dekat kepada Allah. Itu waktu yang istimewa.
Maka Nabi memerintahkan kita memperbanyak doa. Jenenge memperbanyak doa berarti sujudnya cepat nopo lama? Kalau sholat sendirian. Tapi nek tadi makmum suwe-suwe. Imam wis ngantuk cek sujud bae. Kalau itu bersama imam, imamnya berdiri, segera berdiri. Itu sunnahnya. Ya, demikian. Jadi ibu, jangan sampai kita sholat asal-asalan. Ingat, orang yang diancam masuk neraka itu juga orang yang sholat. Tapi kalau sholat sering lalai. Wailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat masih diancam neraka. Kenapa? Karena mereka orang yang sahun, orang-orang yang lalai ketika sholat. Sholat tapi diundur-undur. Nek sholat yang dipikir orang bacaan sholat tapi nggur dunia. Ibu-ibu nanti nama konten Allahu Akbar. Ngerti-ngerti pikir dunia nanti orang nggur nanti sering. Segera kelingan jadi keli. Sing gede-gede kita kabeh. Oh iya dolan pun apa jenenge. Lah nek ibu-ibu kelingan donya pas salat niku direm napa dituruti? Segera tutup. Fokus kepada salatnya lagi. Jangan sampai salat tapi pahalanya dikit gara-gara tidak ada khusyuknya. Baik. Selain kewajiban yang pertama sholat, yang kedua apa boleh ibu? Ini kita cerita puasa. Selain puasa apa lagi? Bakti kepada orang tua, bakti kepada suami. Baik, ini yang ketiga, amalan yang kita kerjakan semasa tua. Yang ketiga, selalu menjaga yang wajib, terutama apa lagi? Sholat. Sekarang masuk ke berapa? Ibu-ibu pun kesel apa tadi? Dan teman baik kesel. Sekarang yang keempat adalah meningkatkan amal-amal sunnahnya. Meningkatkan amal-amal sunnahnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditingkatkan. Termasuk amal sunnah apa ibu? Menjaga sholat sunnah rawatib. Ini dijaga betul. Berapa jumlah sholat sunnah rawatib? 12. Monggo di wajah 12 itu satu manggene kemudian luhur sak duluke napa sak balik sebelumnya berapa rakaat? Setelahnya duhur sudah berapa? Putih balik maghrib bar napa sadurunge? Sesudah berapa rakaat? Sudah berapa? Hitung-hitungan pinter gitu. Putih balik berapa rakaat? Kapan? Sudah berapa berarti? Kurang pinter. Putih niku. Baru nama setelah 12. Bar setelah kocok 12 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga isne asrata rakaatan tatawuan, siapa yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat, bukan yang wajib, banallahu baitan di jannah, Allah bangunkan istana di surga. Luar biasa ini, dibangunkan istana di surga yang bisa menjaga 12 rakaat sholat sunnah baik ditingkatkan, ini dijaga. Terus ini termasuk sunnah-sunnah yang kita jaga yang lainnya apa misalkan? Di sholat tahajudnya, witirnya, minimal witirnya dijaga. Kemudian sholat duhanya, poso kalau poso Senin, kalau mampu silahkan. Lebih bagus lagi daudnya, kalau mampu silahkan. Demikian.
Insya Allah kalau semakin tua semakin semangat beribadah. Ini tanda-tanda meninggal dengan husnul khatimah. Sahabat kita itu jadi benar salah? Salah. Oh, kemudian berikutnya masuk nomor kita ini 5. Yang kelima adalah banyak bertahmid. Banyak apa? Dan beristighfar. Banyak bertahmid dan beristighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." 3 amalan di sini mana? Wasabbih bertasbih. Subhanallah. Bihamdi bertahmidlah. Bunyi tahmid pun alhamdulillah. Wastaghfir beristighfarlah. Istighfar sing paling pendek astagfirullah. Rada dawa astagfirullahaladzim. Rada dawa malik astagfirullahaladzim wa atubu. Rada dawa malik Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu disebut sayyidul istighfar. Monggo ibu-ibu istighfar bila sing dawa napa tedek. Nilai sing cendek kadara sing gede ngoten iki. Itulah manusia, menes-menes kagak lupa. Banyak beristighfar, banyak bertasbih, banyak bertahmid. Mau saran-saran tasbih gimana bunyinya? Ibu tasbih gimana bunyinya? Subhanallah. Tahmid gimana bunyinya? Alhamdulillah. Istighfar gimana bunyinya? Astaghfirullah. Kalau bunyinya dipoderakan Subhanallah. Moga Alhamdulillah. Astaghfirullah. Saran-saran 1, 2, 3. Subhanallah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Ini amal di masa tua nomor pinten? Yang terakhir. Yang ke-6. Nek akeh-akeh ndak do mati. Yang ke-6 adalah semakin semangat pengajian. Yang ke-6 apa Ibu? Semakin semangat pengajian. Ditambah sepuh, tambah tua, tambah semangat pengajian. Kenapa? Karena di majelis ilmu kita mendapatkan rahmat Allah. Di majelis ilmu hati dengan tenteram, diberikan sakinah, diberikan ketenangan. Yang ketenangan duduk di majelis ilmu gak bisa didapatkan di tempat yang lainnya. Ibu mungkin senang punya uang, tapi ingat kebahagiaan ketika senang punya uang gak bisa mengalahkan bahagianya ketika orang bisa duduk di majelis ilmu. Makanya saking tenangnya, saking tenteram pengajian, baru 5 menit pun teklah bukan sadar wala salam wala kalam. Saking ayam nih. Masya Allah ya. Makanya ibu silah umat rasa pikir terus untuk duit, mending tidak pengawasan, berpengawasan tutup baru. Itu yang berapa ya? Dan ingat siapa yang ibu termasuk saya, semua
semakin tua kok semakin sering pengajian bersyukur. Ini tanda Allah cinta kepada kita. Ini tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dan semoga ini tanda alamat kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Pun itu 6 amalan yang hendaknya kita jaga tatkala sudah apa? Mungkin ini semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan yang paling penting semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Terakhir sama-sama itu sama-sama mari kita berdoa kepada Allah. Doa yang tulus dari hati kita. Doa disertai betul-betul rasa butuh kepada Allah. Doa disertai keyakinan Allah pasti mengabulkan doa kita. Itulah sebab-sebab dikabulkannya doa. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan kemudahan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.